Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah statistika kami. Kami mengangkat topik analisis statistik pada data kendaraan operasional intrakampus Telkom University, yaitu BIM. Ini adalah anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rizky Kazain Rafi'i. Lalu yang kedua ada Firdaus Ramadhani Anak Hidayat. Yang selanjutnya adalah Raihan Muzaf Fauzan. Kita masuk ke section 1 pendahuluan. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari BIM secara general. BIM adalah kendaraan listrik intrakampus yang tarifnya ditentukan oleh durasi pemakaian. Dataset yang kami analisis berfokus pada BIM yang ada di Telkom University. Tujuan dari analisis ini adalah memenuhi capaian pembelajaran statistika, yaitu memahami linear, regresi linear, dan melakukan explanatory data multidimensi untuk melihat pola hubungan antara variabel pada BIM di Telkom University. Kita lanjut ke slide selanjutnya, pembahasan dataset. Data yang kami kumpulkan memiliki beberapa fitur atau variabel utama, yaitu ada area yang berisi data area tempat BIM ditemukan pada saat survei. Lalu yang kedua ada grade. Grade adalah kualitas BIM yang dinilai dari beberapa parameter seperti kondisi jok, lalu rantai, dan ketersediaan helm. Untuk penilaiannya ada 4 kategori, dari A yang paling bagus hingga D yang paling buruk. Lalu fitur selanjutnya adalah kondisi jok. Penilaiannya dengan data biner antara 1 baik dan 0 buruk. Kemudian ada rantai, sama seperti jok. Lalu ada helm. Ini mengecek datanya berisi ketersediaan helm setiap BIM. Lalu yang selanjutnya ada baterai, yaitu jumlah persentase baterai pada setiap BIM. Yang data yang terakhir adalah fitur yang terakhir adalah jarak tempuh, yang berisi jarak tempuh BIM. Oke, slide selanjutnya ada cara pembuatan dataset. Jadi kami membuatnya dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan. Kira-kira mengumpulkan minimal 200 sampel. Metodenya ada 2, yaitu pengecekan secara fisik seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi kami melihat langsung kondisi jok, rantai, dan helm untuk menentukan grade. Lalu yang kedua ada mengecek lewat aplikasi BIM. Tujuannya untuk mengetahui data persentase baterai dan estimasi jarak tempuh melalui fitur di aplikasi, seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Muzaf Fauzan yang biasa dipanggil Muzaf dari kelompok 4. Di sini, saya akan membahas tentang analisis data. Analisis yang kita lakukan menggunakan RStudio. Library yang kami gunakan di antara lainnya adalah Read Excel untuk membaca data, ggplot2 dan GeoPUBR untuk grafik, serta CorePlot untuk membahas analisis korelasi antar variabelnya. Baik, di slide selanjutnya, berikut adalah cuplikan data kami saat dipanggil di R menggunakan fungsi head. Bisa kita lihat di struktur datanya terdiri dari kolom karakter untuk area atau grade dan kolom numerik untuk kondisi fisik dan baterai.
Lalu kita masuk ke analisis intinya. Yang pertama, regresi linear sederhana. Di sini kami memodelkan hubungan antara jarak tempuh sebagai X dan baterai sebagai Y. Grafik ini menunjukkan garis regresi linear yang terbentuk. Terlihat jelas titik-titik data mengikuti garis diagonal lurus, yang mengindikasikan hubungan positif yang sangat kuat. Berdasarkan hasil Summerin model, didapatkan nilai multiple R-square sebesar 0,9753. Artinya, 97,5% variabilitas jarak tempuh dapat dijelaskan oleh persentase baterai. Model ini sangat akurat. Selanjutnya, kami mencoba model yang lebih kompleks, yaitu regresi multivariat. Kami memasukkan semua variabel yang terdiri dari area, grade, jog, rantai, dan helm sebagai prediktor untuk melihat apakah faktor fisik memengaruhi jarak tempuh. Hasilnya, R-squared naik sedikit menjadi 0,9774. Namun, yang menarik adalah koefisiennya, grade C, grade D, dan ketiadaan helm memiliki nilai koefisien negatif yang signifikan. Ini membuktikan kondisi fisik yang buruk berkorelasi dengan performa atau jarak tempuh yang lebih rendah. Kita lanjut ke data explanatory. Kita masuk ke bar chart. Bar chart ini digunakan untuk data yang non-numerik atau data kategorikal. Di sini ada fitur area dan fitur grade. Kedua-duanya adalah kategorikal. Untuk yang ada di kiri, bar chart area itu didominasi jumlah unit yang berada di TOLT. Dan yang grade mayoritasnya ada di grade B. Lalu disusul oleh grade A. Kemudian ada grade D dengan populasi terkecil. Nah, di slide selanjutnya, saya akan membahas tentang bar chart. Nah, untuk kondisi fisik seperti jok, rantai, dan helm, grafik menunjukkan mayoritas armada dalam kondisi baik dan ada, sangat sedikit yang dalam kondisi rusak. Lalu ini di slide selanjutnya adalah histogramnya. Kita beralih ke data numerik. Histogram baterai menunjukkan puncak distribusi di interval antara 75-85%, menandakan rata-rata armada memiliki daya yang cukup tinggi. Histogram jarak tempuh menunjukkan distribusi normal dengan frekuensi terbanyak di kisaran 18-22 km. Lalu di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang box plotnya ini. Nah, melalui box plot, kami melihat hubungan unik di sini. Meskipun grade A adalah kualitas terbaik, ternyata grade B memiliki median baterai yang sedikit lebih tinggi. Sedangkan grade D merupakan konsisten yang paling rendah. Visualisasi scatter plot mengonfirmasi hubungan linear baterai jarak. Sementara chord plot mempertegas bahwa variabel fisik atau jok dan helm tidak memiliki korelasi langsung dengan baterai. Hanya baterai dan jarak tempuh yang berkorelasi kuat. Pada chord plot, garis diagonal biru menegaskan hubungan kuat baterai dan jarak. Namun, variabel fisik tidak memiliki warna jelas. Artinya, kondisi fisik tidak memengaruhi sisa baterai. Terakhir, heat map. Kotak biru tua menunjukkan korelasi yang kuat antar variabel kategori. Terlihat bahwa grade sangat berkorelasi dengan jok, rantai, dan helm. Ini wajar karena penentuan grade memang didasarkan pada kelengkapan fisik tersebut. Untuk kesimpulan yang kita dapatkan adalah hubungan antara baterai
dan jarak tempuh melalui regresi linier menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan dari skor R-square mencapai kurang lebih 97,5%, yang artinya variabel baterai sangat berkaitan dengan jarak tempuh. Kemudian penggunaan model multivariat dengan menyertakan semua fitur pada dataset BIM menghasilkan sedikit peningkatan pada akurasi model dengan skor R-square mencapai 97,7%. Lalu untuk data explanatory, distribusi BIM di Telkom University terbanyak berada di area TOLT. BIM didominasi kualitas normal, lalu sebagian besar BIM memiliki baterai yang berada di interval 75% hingga 85%. Lalu fitur grade yang sangat dipengaruhi oleh fitur jok, rantai, dan helm. Hal ini bisa ditinjau dari analisis EDA bagian heatmap. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.